dengan surat tadi dari Pak Erick Thohir yang ke Pelindo yang 2021 2022 dilakukan perubahan. Akte pendirian perusahaan itu menyebutkan bahwa satu lembar saham itu adalah milik negara, milik pemerintah. Sudah terbit ya. Tapi bisa dibelokkan dengan perjanjian pemegang saham bahwa saham itu belum diterbitkan. Ini yang dipakai. Ini adalah pemerintah di atas pemerintah. Kami menemukan benang merah. Salah satunya adalah kakak Pak Menteri Erick Thohir ini sebagai brokernya. Dia yang melobi pertama. Ada email nih dari Pak Patrick Waluyo. Bagaimana dia menyampaikan kalau ini emailnya nih. Nih, dari Pak Patrick Waluyo kepada petinggi Hutchinson nih. Di Hong Kong. Di Hong Kong ya. Ini kesepakatan premium yang didapat oleh Pelindo 200 juta US dollar dan 5 untuk JCT dan 50 juta. Ini broker kelas 1 kalau menurut saya sih. Pak Patrick itu adalah bagian dari tim lobby mereka yang bisa melobi DPR. Salah satu petinggi Hutchinson di Jakarta ini menyampaikan email bahwa ada pertemuan antara Pak Boy, Pak Patrick dengan Ibu Rini Sumarno. Dan akhirnya mereka menyepakati untuk memberikan izin perpanjangan konsesi. Dulu Pansus Hak Angket Pelindo II itu menghitung kembali valuasi nilai JCT dengan 2 konsultan ternama. Satu Deutsche Bank, DB, satu lagi dengan Bahana Sekuritas. Hasilnya valuasi nilai JCT itu 1,1 miliar US dollar. Kalau nilai ini kita hitung tahun buku 2024, lebih dari 10 triliun loh negara dirugikan. Karena kepemilikan 48,9 tadi, yang sudah tidak ada batasnya lagi. 48,9% ini sudah kerugian negara. Sebenarnya kasus ini sudah saya bawa ya ke Kejaksaan Agung. Mereka biasa-biasa aja. Banyak kasus-kasus korupsi di pelabuhan ini saya yang bawa. Ya mungkin saya masih punya teman-teman di KPK, ternyata mereka nggak tertarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, pada tahun 2015 DPR RI membentuk pansus angket Pelindo II dalam urusan kerjasama dengan Hutchinson Hong Kong. Karena saat itu ditengarai ada beberapa persoalan yang kemudian diidentifikasi merugikan negara. Ada 7 rekomendasi yang kemudian dihasilkan oleh pansus ini. Salah satu diantaranya adalah membatalkan kerjasama yang sudah berjalan antara Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan pihak Hutchinson. Di masa-masa yang dekat, kemudian terjadi audit investigasi dari BPK yang menghasilkan adanya kerugian negara 4,08 triliun. Tetapi entah kenapa hingga saat ini berpuluh tahun kemudian kerjasama itu tetap terjadi antara Jakarta International Container Terminal dengan pihak Hutchinson Hong Kong. Ada apa? Untuk itu kami menghadirkan pada Madilog kali ini Bapak Ermanto Usman. Beliau adalah seorang pegiat atau aktivis Serikat Pekerja ITC yang terlibat dalam segala macam posisi di sana, dan hingga saat ini pun beliau adalah Ketua Paguyuban Pensiunan Karyawan JITC. Selamat datang di Madilog, Pak Ermanto. Saya panggil Pak Ermanto, Pak Usman. Pak Ermanto aja ya. Pak Ermanto aja, Pak Gun. Ya, Pak Gunawan. Ya. Pak Ermanto, apa sebetulnya persoalan paling mendasar sehingga urusan ini terkatung-katung, padahal sudah ada rekomendasi dari DPR, dari sebuah pansus yang yang distribusi, kemudian ada juga temuan BPK tentang adanya kerugian negara. Terima kasih Pak Gun. Jadi begini, pansus itu kan bermula dari kita pada waktu itu melakukan protes. Betul. Terhadap proses perpanjangan kuasa operasi Jakarta International Container Terminal ini dengan Pelindo. Nah, waktu itu kita lihat banyak kejanggalan loh. Nah, kita mungkin saya katakan di sini satu-satunya serikat pekerja yang bisa meyakinkan DPR pada masa itu ya. Ada serikat pekerja yang waktu itu Bapak pimpin ya? Betul, saya salah satu ininya lah pengurus di sana. Nah, kita bisa meyakinkan DPR RI untuk waktu itu dipansuskan hak angket.
Nah, dan itu pada bulan Oktober ya, 2015. Nah, semua pihak sebenarnya sudah dipanggil waktu itu di pansus itu. Semua pihak yang terkait, yaitu dari pemerintah, apapun itu dari swasta. Nah, tanggal Desember ya kalau nggak salah saya itu adalah 7 rekomendasi yang dikeluarkan oleh pansus angket ya melalui sidang paripurna. Oh iya. Yang disampaikan langsung pada waktu itu oleh Ketua Pansus Hak Angket Pelindo II. Siapa waktu itu, Pak? Pak Rike Diah Pitaloka. Oh, Rike Mbak. Ya. Oke. Nah, terus di samping itu juga Rike pada waktu sebelum ini difinalkan menjadi rekomendasi, Rike meminta BPK RI untuk melakukan audit investigasi. Dilakukanlah. Ya, dilakukanlah 2018 keluarlah hasil audit investigasi itu. Dan dinyatakan ada kerugian negara 4,08 triliun. Nah, kan menarik ini. Rekomendasi ini ada 7 rekomendasi. Salah satunya adalah pembatalan kerjasama ini. Dan itu sampai sidang terakhir DPR itu tidak terjadi. Masa tugas DPR 2014-2019. Tidak terjadi pembatalan. Tidak terjadi pembatalan. Walaupun waktu itu ada surat dari pemerintah bahwa mereka akan mempelajari. Saya punya surat itu dari Presiden Jokowi. Nah, ini kan dua institusi negara ini yang paling penting ya dari sisi hukum ketatanegaraan. Satu adalah rekomendasi hak angket, DPR. Satu lagi adalah hasil audit investigasi BPK. Ini dia nggak panggil lalu. Nah, terus 2019 kan pemerintahan baru, Pak Jokowi menang lagi. Untuk kedua kalinya Untuk kedua kali ditunjuklah Menteri BUMN yang baru, Pak Erick Thohir. Ya kan? Menggantikan Bu Rini waktu Menggantikan Bu Rini, karena Bu Rini sendiri kan sudah dicekal di DPR. Tidak bisa lagi masuk DPR di periode itu. 2020 digantilah ke Erick Thohir. Dan menarik di sini, di 2015 itu di Rut Pelindo itu ditersangkakan oleh KPK. RJ Lino. Ya, karena dugaan korupsi. Udah ingkrah sekarang, mungkin sudah bebas sekarang. Dan itu 2016 diganti. RJ Lino itu dengan dirut definitif namanya Elvin dari Jam Sostek. Elvin G. Masasa. Nah, ada kurun waktu 2016 sampai 2020 karena 2020 itu Elvin diganti dengan Arief Suartono. Itu masa-masa itu apakah dia menghormati hasil pansus atau hasil audit investigasi itu tidak ada perubahan. Jadi di masa Elvin ini tidak ada tidak ada kerjasama. Ya, tidak ada keberlanjutan daripada kerjasama itu. Artinya kan banyak nih yang belum selesai. Di antaranya adalah di dalam amandemen kerjasama itu disebutkan bahwa Terminal 2 di sana itu dikembalikan. Ini langsung gerak cepat nih, gercep. Di Rut Pelindo yang baru namanya Arief Suartono ini. Di 2020 ini? 2020 langsung ngirim surat Kementerian BUMN. Ya kan? Yang saat itu Pak Eri? Yang saat itu Pak Eri. Nah, kita melihat di sini, ini apakah ini dari kemungkinan ya kami melihat digantinya si Elvin G. Masasa. Nah, karena dia tidak melanjuti banyak hal tentang kerjasama yang sudah ditandatangani tadi. Yang di mata hukum menurut Pansus dan di mata BPK ini bermasalah. Ada kerugian negara. Nah, terus 2021 Maret 2021 Kementerian BUMN ini kirim surat. Isinya Pak? Isinya ya dia kira-kira ke Pelindo II. Ya dia menyatakan bahwa ini dia menanggapi lah rencana amandemen ini untuk mengembalikan Terminal 2 ke Pelindo yang tadinya dikelola oleh JCT. Karena sekarang Terminal 2 ini tidak lagi menghasilkan seperti yang dulu. Nah, rupanya kami melihat begini. Ini yang membuka kotak Pandora baru, korupsi berkelanjutan. Jadi sudah tidak lagi Tadi di 2016-20 itu nggak ada apa-apa. Terus ini belum berlanjut. Sedangkan ini kan ada rekomendasi hak angket tadi sama temuan BPK tadi. Itu kan tidak ditindaklanjuti. Mereka melanjutkan nih di 2021 itu dengan berbekal surat itu menutup mata terhadap DPR dan BPK ya? Iya, itu diabaikan semua sekali lah kata saya. Kalau saya boleh silakan ini Pak Gun, ini adalah pemerintah di atas pemerintah. Ya, karena apa begini? Ternyata di sini yang paling fatal itu di dalam perjanjian pemegang saham 2014 itu ada saham seri A yang mereka dilusi, yang mereka udah nggak anggap. Sedangkan saham seri A itu sudah terbitkan sejak 1999. Itu sudah dinotariatkan. Akte pendirian perusahaan itu menyebutkan bahwa satu lembar saham itu adalah milik negara, milik pemerintah.
Terus di dalam perjanjian jual beli saham di 99 itu juga disebutkan. Iya. Bahkan di apa namanya di prasa pembuka mengingat bahwa ada saham, satu lembar saham negara sudah terbit ya. Iya, iya, iya. Tapi bisa dibelokkan dengan perjanjian pemegang saham bahwa saham itu belum diterbitkan. Oke, ya, di zaman Pak Erik ini ya. Ya, enggak di 2014 masih di zaman Ejolo yang tidak terbuka dalam pansus yang belum. Ini yang namanya kata kami keberlanjutan tadi. Nah, ini yang dipakai di 2022 dengan surat tadi dari Pak Erick Thohir yang ke Pelindo yang 2021 2022 dilakukan perubahan. Di amandemen di perjanjian yang 2014 pemegang saham dan di sana dinyatakan bahwa saham belum diterbitkan saham syariah. Nah, ini milik pemerintah loh. Iya. Ini kata kami ini pemerintah di atas pemerintah Pelindo pada saat itu. Nah, ini dibuat akhirnya mereka mengalihkan ya dasar surat menteri yang hanya menanggapi masalah Terminal 2 dikelola oleh Pelindo, tapi mereka juga merubah sekaligus kepemilikan. Setelah terjadinya perubahan kepemilikan tanpa RUPS tentunya Pak ya? Oh iya, melalui RPS selanjutnya tanggal 27 Mei ya. Dengan RUPS ya. Ya. Setelah terjadi itu, kemudian komposisinya jadi bagaimana, Pak? Oh, jadi begini. Jadi dengan dia sebelum tanggal 30 Maret 2022, dia melakukan perubahan terhadap amandemen perjanjian pemegang saham 2014. Nah, di sana dia rubah itu adalah pasal yang tadinya di 2014 itu penerbitan saham baru agar Pelindo menjadi 51%. Dia rubah mengambil alih saham asing ini 2,1% dengan hanya nilai $1 US dollar. Ya ini apalah namanya simbolik ya. Nilai simbolik $1 itu. Dan tapi penetapan komposisi pemegang saham dengan tanpa durasi menurut kami ini kerugian negara. Jadi begini, saya kembali lagi sedikit ke belakang. Perjanjian jual beli saham itu adalah perjanjian finite, perjanjian terbatas, bukan perjanjian infinite. Itu yang terbatas. Iya. Nah, dibuatlah di 2014 itu menjadi infinite. Seharusnya harusnya dirubah dulu perjanjian jual beli saham itu. Dan ini implikasinya kan luas. Boleh diterangkan implikasinya tadi, Pak? Iya. Buat kalau di perjanjian jual beli 199 itu kan dinyatakan bahwa di dalam perjanjian jual beli saham itu di dalamnya adalah semua perjanjian yang ada termasuk perjanjian pengoperasian kuasa pengoperasian JICT ini. Artinya ini melekat. Melekat artinya kalau di dalam perjanjian operasi JICT itu berlaku 20 tahun, artinya setelah 20 tahun mereka tidak punya lagi hak atas kepemilikan modal atau saham. Karena memang saham ini bukan di saham di pasar modal. Ini kan saham private, bukan saham terbuka. Jadi kami melihat itu. Dan ini juga kami buktikan pembicaraan ini menurut penasehat keuangan investor sendiri, Hutchinson itu, Rothschild, itu menyatakan bahwa ini perjanjian terbatas. Bukan perjanjian tidak terbatas, jangka panjang. Kami melihat ini sebagai pegangan. Jadi yang kemudian disasar dari perubahan itu adalah sesuatu yang tadinya terbatas 20 tahun menjadi tidak terbatas sampai kapanpun. Sampai kapanpun Hutchinson bisa mangkal di sana gitu. Siap. Begitu. Jadi kami melihat di sini dari akte pendirian ini kan perusahaan ini didirikan untuk 75 tahun. Ya, akte pendirian itu kami punya nomor 72 tahun 99 itu disebutkan pendirian ini sampai 75 tahun. Dengan dia diberikan hak kepemilikan 48% tanpa batas, kepemilikan dia sampai 75 tahun sampai perusahaan itu berdiri. Kalau itu tidak diperpanjang ya keberadaan perusahaan itu. Nah, kami melihat gini Pak Gon, 48,9% ini sudah kerugian negara. 48,9%. Iya, karena memang kepemilikan mereka udah tanpa batas. 48. Jadi kalau kita lihat ya, kami menguji begini. Dulu Pansus Angket Pelindo II itu menghitung kembali valuasi nilai JICT dengan 2 konsultan ternama, satu Deutsche Bank, DB, satu lagi dengan Bahana Sekuritas. Dan hasilnya berapa? Dan hasilnya valuasi nilai JICT itu 1,1 miliar US dollar. 1,1 miliar USD ya? Ya, kalau kami merujuk ke 2015 itu. Kalau dalam triliun di 2015 tuh berapa tuh? Itu lebih dari 8 triliun lah. Oh, lebih dari 8 triliun. Iya.
Kalau kita nilai sekarang rupiah itu 16.000. Nah, saya kan melihat begini. Kalau nilai ini kita hitung tahun buku 2024, seandainya ya saya katakan ini 1,5 miliar US dollar, lebih dari 10 triliun loh negara dirugikan. Karena kepemilikan 48,9 tadi, yang sudah tidak ada batasnya lagi. Dan ini yang paling menarik sebenarnya Pak Gun. Jadi ada di sini ya, mereka berani mendelusi saham seri A, ya dengan sangat mudah juga bisa mereka mendelusi saham kepemilikan koperasi pegawai. Ya, dalam perjanjian pertama itu kan ini 20 tahun perjanjian ini berlaku. Ya harusnya 2009, kalau ini 199, harusnya 2019, koperasi kan jadi 1% lagi. Iya. Karena ini tidak ya? Ini tidak. Ini loh koperasi loh diberlaku. Iya. Kata saya ini barbar loh. Ya, ini brutal loh. Koperasi ini kan sekarang ini kan jadi program strategis pemerintah. Betul. Pemerintah Pak Prabowo. Betul. Ini dihajar dan sekarang koperasi itu kolap loh. Tadinya dia punya 1%. Iya, tadinya kan dia 1%, 0,9. Sekarang setelah ada perubahan itu, jadi mereka tetap 0,1. 0,1. Iya. Jadi kan 99 itu kan saham koperasi itu kan juga dijual. Harusnya kan kalau ini tidak termasuk dalam perjanjian amandemen 2014, 2019 kan mereka sudah 1% lagi. Iya. Nah, ini kata saya jadi ini memang ya ini brutal kata saya karena saham pemerintah dengan aja bisa harusnya 1% menjadi 0,1. Ya. Kalau dirupiahkan berapa kerugian yang lumayan besar Pak. Kalau kita hitung aja ya, kalau nilai JICT itu, valuasi JICT itu pada tahun 2015 1,1. Artinya kalau 1% ini 8 triliun tadi. Berarti kan 11 juta. 11 juta US dollar ya. Itu kira-kira ratusan miliar ya. Ya hampir 200. Satu itu. Ya, yang kedua kan dalam perjanjian 2014 itu JICT ini setiap tahun membayar namanya rental cost kepada Pelindo itu 85 juta dolar. Di sana kan juga harus hak Gopekmar juga ada sebagai pemegang 1%. Di pembayaran ini. Iya, 85 itu. Udah 10 tahun lebih nih. Iya. Artinya ya kita itu kaliin 10 lah ya. Kali 10 lah. 8,5 juta ditambah 11 juta. 312 miliar koperasi. Bagi koperasi uang segitu ya besar. Iya. Dan apa yang terjadi nih Pak Gun? Koperasi itu sekarang membayar simpanan anggota aja sudah tidak sanggup. Kita simpanan kita nih ada di koperasi ini keluhan dari pensiunan ya ke saya. Mereka nggak bisa ambil. Koperasi nggak punya uang katanya. Dijanjikan karena memang koperasi dibikin kolaps. Termasuk bisnis koperasi juga diambil alih setiap Pelindo menjadi holding. Ini fakta loh. Saya berani ini untuk ini mengungkapkan ini. Ini terlalu apa ya? Barbar tadi terlalu barbar. Dan ini memang pemerintah di atas pemerintah menurut saya. Perubahan kepemilikan ini terjadi tahun 2021 tadi Pak ya? 2021 dan 2022. Prosesnya 2021 ya. Kepemimpinan Saudara Arief Suhartono ini. Suhartono dengan Menteri BUMN. Dan Menteri BUMN Erick Thohir. Ya kami melihat di sini, kami menemukan benang merah, Pak Gun. Gimana Pak Gun? Benang merah terhadap? Iya, siapa brokernya nih? Di 2013 itu pihak investor asing itu sudah menyampaikan. Ya kan? Maksudnya broker untuk kembalinya kerjasama? Untuk perpanjangan dengan Hutchinson. Oke. Nah, salah satunya adalah kakak Pak Menteri Erick Thohir ini sebagai brokernya. Dia yang melobi pertama di Pelindo waktu itu di zaman itu Erjelino. Ada bukti kita sih. Ya, jadi kita melihat di sini ada email nih dari Pak Patrick Waluyo. Bagaimana dia menyampaikan kalau ini emailnya nih. Iya. Nih, dari Pak Patrick Waluyo kepada petinggi Hutchinson nih. Di Hong Kong. Di Hong Kong ya. Ini isi emailnya seperti ini. Boleh dibacakan? Ya, ini bahasa Inggris semua nih, Pak. Oke. Ya, dia menyatakan begini bahwa Pak Boy itu sudah ketemu lah dengan CEO-nya Pelindo. Iya. Zaman itu Pak L itu Lino ya. Iya. Ya, mereka semua di sinilah menyepakati tentang. Saya pikir I itu ternyata L ya. L agreed. Iya, L itu Lino. To the suggestion. Oke. Iya. L itu Lino. Ini kesepakatan premium yang didapat oleh Pelindo 200 juta US dollar dan 5 untuk JICT dan 50 juta. Ini broker kelas 1 kalau menurut saya sih. Di sini akhirnya kemudian terjadi lagi itu ya. Ya, makanya kata saya ini melihatkan yang dirubah kepemilikan ini pada tahun 2022
Mhm. Kan beliau Pak Eri ini kan Menteri BUMN. Betul. Kami menduga ya Pak, kami Iya. menduga bahwa ini kan pekerjaannya broker belum selesai Pak. Betul, betul. Karena ada turunan daripada perjanjian yang 2014, yang 2015 itu yang harus diselesaikan. Iya. Nah, salah satu itu adalah kepemilikan. Nah, kami melihat, kami cuma hanya menemukan benang merah di sini. Ada permasalahan di sini. Pak, seandainya kemudian tidak diperpanjang, keuntungan-keuntungan apa saja yang bisa diterima oleh negara dan Ya. bahkan, ya tadi Bapak katakan Ya. koperasi. Kalau tidak diperpanjang, ini menurut Pansus bukan Ya, menurut saya. betul, betul. Itu ada sekitar mungkin lebih dari 25 triliun itu pemerintah itu lebih diuntungkan daripada diperpanjang. Oke. Atau 17 triliun lebih lah seperti Iya, iya, itu. iya. Antara 17 sampai 25 Sampai lah ya. 25. Itu dikatakan oleh Pansus seperti itu. Mhm. Nah, yang kedua menurut Itu pastinya Menteri BUMN membaca kan soal pansus ini, Iya. membaca bahwa ada angka 17 sampai 25 untuk keuntungan negara. Iya. Bahkan di sini Pansus itu merekomendasikan termasuk bagaimana bahwa Menteri BUMN saat itu mengetahui semua hal tapi tidak melakukan pencegahan. Itu menurut Pansus. Ketika pansus ini terjadi itu Menteri BUMN panggil. Udah Pak Erik atau masih Bu Rini? Masih Bu Rini Masih Bu zaman Rini, ya? itu. Masih Bu Rini di zaman itu. Bahkan sampai sebegitu temuan Pansus. Bahwa dikatakan bahwa menteri aja tidak melakukan tindakan apa-apa. Dia mengetahui. Yeah. Ya itu tadi kami katakan kalau pemerintah di atas pemerintah, ya ini yang terjadi pada kasus ini. Kalau di Morowali itu adalah republik di atas republik, ini pemerintah di atas pemerintah. Dua produk hukum negara itu termasuk hak angket sama hasil audit investigasi nggak digubris. Makanya dia lanjutkan lagi ada tindakan ini baru ini yang kami bicarakan sekarang ini dengan perubahan kepemilikan ini keberlanjutan dari yang 2014 itu. Pak, setelah terjadinya perubahan kepemilikan, tadi Bapak mengatakan ada angka 48,9%. Ini milik siapa? Dia sekarang milik investor, milik Hutchison. Ya. Tapi nggak ada lagi batas nih. Nah, 48,9. Yang lainnya sekitar 51 itu milik Pelindo. Oke. 0,1 milik operasi. Oke. Nah, saya ada yang menarik di sini saya sampaikan ke Pak Gun. Boleh silakan Bapak. Ya. Jadi ini mayoritas nih Pelindo sekarang. Ya, betul. 51%. Ya, tapi tugasnya Bapak tahu, tugasnya hanya mengurus administrasi dan SDM. Kok bisa begitu, Pak? Ini harusnya dia kan punya Betul, yang strategis dominan ya? Iya, dominan, yang strategis dikuasai sama mereka. Kan harusnya kan begitu. Ya. Tapi enggak, mereka buat kesepakatan. Hutchison dengan Pelindo buat kesepakatan. Betul. Karena mereka hanya punya 48,9%. Ya. Mereka bikin kesepakatan yang intinya Pelindo itu hanya mengurus administrasi dan SDM. Kok mau? Ya itu dia. Inilah kata saya. Kok direksi Pelindo itu Pelindo di zaman itu sekaligus juga merangkap sebagai komprador. Ini ditulis di dalam email mereka itu ditulis. Saya menyatakan begini, ini kok sadis amat di pemerintah ini kata saya Pelindo ini. Kalau di zaman dulu, di zaman komik, komprador itu disebut kambrat ya Pak ya? Iya kambrat. Jadi dia menyatakan begini nih. Disebutkan ini ada email ya dari legal bagian hukumnya Hutchison lah, investor ini. Ada kesepakatan, waktu itu dia menelpon lah salah satu direktur di Pelindo 2 zaman itu namanya Dana Amin. Ya dia menyatakan di sini bahwa tugas presiden direktur nanti yang akan ditunjuk oleh Pelindo ya cuma sebatas mengelola administrasi dan HRD. Kemudian dia dan dituangkan ke dalam perjanjian pemegang saham. Dan itu menjadi cikal bakal anggaran dasar kan. Dan itu sekarang berlaku. Mereka 51 cuma mengurus administrasi dan SDM, sedangkan urusan-urusan strategis, keuangan, operasional, teknik, IT, dan Hutchison bagaimanapun kan orang luar nih Pak ya. Gila, ini benar-benar kata saya gila kata saya. Sampai sebegitunya gitu loh, direndahkan kemampuan bangsa ini gitu loh. Mohon maaf Pak, mengapa misalnya orang-orang Peter yang kemudian menjadi direksi Pelindo
mangut-mangut wae gitu diberi diposisikan sebagai Ya. Pak Turut, Pak Patuh atau apapun namanya, Pak Beo. Ya. Mengapa? Ya kami memang nggak menemukan apapun ya dalam konteks apapun ada kepentingan apa, apakah ada apa dari apa. Tapi kita melihat ini apa gitu. Kalau mereka itu nggak apa ya mau gitu loh. Apakah sebegitu rendahnya profesionalis daripada direksi yang ditunjuk oleh negara untuk memimpin BUMN? Apakah gitu? Itu pertanyaan kita. Kalau nggak ada sesuatu nggak mungkin kan. Tapi memang kami nggak punya bukti. Tapi kalau kami lihat bisa loh seorang direktur, loh Oke. Anda tugas Anda cuma ini aja loh. Bapak tidak punya bukti. Ya. Tapi kan Bapak tentu apalagi punya pengalaman Iya, sekian iya, banyak iya, di serikat pekerja, punya kecurigaan. Kecurigaannya bagaimana kalau Iya, boleh? pastinya begini, kalau lazimnya ya lah kita bicara 51% itu harusnya kan hak kelola ada Iya, sama itu pelindung. dominan kan? Itu dominan harusnya. Semua fungsi strategis harusnya akan dipegang oleh 51%. Walaupun yang Indo adalah negara, ya Pak ya? Betul. Walaupun banyak ya ahli-ahli menyatakan ya itu kan dari lobby bisnis ya. Tapi menurut kita ya ini kan milik negara loh. Apa iya semudah itu? Nah, jadi ini kita lihat, ini fakta yang tidak bisa Ada nggak tekanan dari orang kuat, misalnya dari Meneg BUMN? Iya kan begini Pak Gun, saya bukan menyatakan apakah ada apa tidak, tapi paling tidak kan Pak Menteri ini, nah kebetulan sekali kan, kebetulan sekali ya, kakak kandungnya adalah tim lobbynya, brokernya daripada Hutchinson ini. Ya kan ini betul bantahkan lah kata itu. Jadi kalau kami lihat tidak ada apa-apa ya, kenapa ini begini? Apa itu tidak apakah ya, pertanyaan saya kan apakah Pak Erick nggak melihat, nggak mereview perjanjian ini? Apakah beliau misalnya di sana itu tidak menugaskan ya perangkat-perangkat beliau untuk katakanlah ya sekedar cuman hanya mengevaluasi atau apa? Ini kan nggak dilakukan. Jadi ini fakta yang menurut kita sampaikan di sini. Ya ini betul-betul mereka itu bisa ngatur semuanya. Hak pansus mereka abaikan, investigasi audit, BPK mereka abaikan. Mereka bisa berbuat apapun, merubah kepemilikan, mendelusi saham Kopekmar, meniadakan kepemilikan saham seri A, itu bukti. Kata saya mudah-mudahan ya, Mas Gun ya, ini ditonton oleh Pak Presiden, ditonton oleh Pak Jaksa Agung, ya kan, ditonton oleh Pak Menhan, dan berharap juga ditonton oleh Pak Rosan, ditonton juga oleh siapa namanya BP BUMN Pak Doni. Lihatlah. Ini betul-betul ya, kayaknya bangsa kita ini kerdil banget loh. Komprador yang berkuasa kok. Bagi Bapak yang lama di JICT, apakah ini jelas-jelas satu bentuk penghinaan atau apa namanya? Kalau saya sih, bagaimanapun kan Pelindo adalah pemilik saham mayoritas, tapi dia ditempatkan dalam posisi mayoritas yang tidak punya kontrol, begitu ya? Bisa dikatakan begitu. Majority without control. Itu fakta. Saya katakan. Ya kita rendah banget. Kita seolah-olah nggak mampu mengurus hal-hal yang strategis. Kita nggak mampu ngurus keuangan. Kita nggak mampu ngurus operasional. Anak bawang lah ya. Sedangkan begini, Pak Gut. Sederhananya begini. Kerjasama operasi itu tidak dalam arti begini. Tidak dalam arti hutan rimba loh. Terminal peti kemas itu sudah ada. Sudah dibangun oleh anak negeri ini sejak dulu gitu. Ya ini bukan konsesi mereka walaupun menarasikan ini konsesi. Ini kan nggak konsesi. Ini hanya cuma sebatas kerjasama operasi. Semua infrastruktur kita itu udah lengkap. Kalau ada pembenahan di sana sini, iya, gitu kan. Untuk efisiensi, untuk keterbukaan dan segala macam itu bagus. Tapi bukan dalam arti kita natik. Kita nggak punya apa-apa. Sampai cuma hanya jadi penguasaan betul akhirnya. Ya. Lebih buruk lagi ya Pak Gun ya, di privatisasi 99 itu masih ada 3 peran Pelindo pada waktu diberikan. Di samping administrasi dan SDM ada peran komersial. Itu sahamnya minoritas. Tapi menjadi mayoritas, fungsinya pelabuhan Pelindo 2 malah di downgrade lagi menjadi cuma 2, mengurus administrasi sama mengurus SDM. Sedangkan mengurus komersial, keuangan, teknik, operasional semua diambil oleh mereka. Ini strategis loh. Ini masalah pendapatan perusahaan. Sampai sejauh mana aksesnya presiden direktur dari Pelindo itu.
Selama Bapak menjadi beraktivitas di Mm-mm. Serikat Pekerja, Mm-mm. terasa tidak ada penutupan, tidak transparannya segala sesuatu akibat ini? Oh, sudah terasa sangat mulai dari privatisasi 99. Ya, tapi dari sinilah ya waktu itu kita berjuang untuk kesejahteraan pekerja, kita mencoba mencari peluang dulu pada waktu itu. Tapi pada perpanjangan 2014 ini kan akses semua tertutup. Kita memang pergerakan di bawah tanah untuk mendapatkan semua dokumen ini. Dan bagaimanapun mereka menutup, ya ternyata ini untuk kepentingan merah putih. Ada aja pihak-pihak dari investor ini yang membocorkan ke kami berapa email. Ternyata email-email ini kami dapat dari bocoran. Oh, oke. Ya, banyak dokumen-dokumen ini kami dapat dari bocoran. Yang Masih ada lah yang hatinya masih merah putih masih ya? ada Meskipun di sana gitu masih ya? di sana. Karena mereka memang melihat ini terlalu barbar gitu, terlalu terlalu kita di nomor sekian kan gitu loh. Kemampuan bangsa ini direndahkan menurut saya sih. Bapak yakin ini semua diketahui juga oleh pejabat-pejabat termasuk BUMN, Menteri BUMN? Saya rasa enggak. Jadi ini memang dapat dari kita ya, mungkin dari pihak investor yang banyak mengetahui soal ini. Karena kami sampaikan juga dulu ke Pansus. Tapi apakah ini Pansus menjadi satu bahan bagi dia untuk melakukan penyelidikan? Kami kurang tahu. Tapi lepas dari tahu tidaknya ini, ya. Tapi kan Menteri BUMN kan tahu itu ada 48,9%, tapi kekuasaannya sangat powerful gitu. Ada 51% negara dalam hal ini tidak ada. Makanya kan salah satu kan dari temuan Pansus itu Menteri BUMN ini mengetahui tapi tidak melakukan apa-apa. Ya, kami yakin tahu. Pergantian Ibu Rini ke Pak Eri, harusnya Pak Eri kan membaca memori ini. Dan ini kan tinggal dia menugaskan orang. Ini kan jelas kok. Ketika Ibu Rini sebagai Menteri BUMN kemudian diganti oleh Pak Erik, sebetulnya kondisi di JITC, di Pelindo II itu, mana yang relatif lebih baik? Apakah makin ke sini justru makin barbar seperti yang Bapak katakan? Saya begini Pak, di 2014 itu masih Bu Rini, 2015 itu aksi kita ya di 2015 itu menolak perpanjangan ini ya. Saya masih aktif. Ya kan di 2019 waktu Pak Erik digantikan saya sudah pensiun. Saya di 2017 sudah pensiun. Tapi fakta yang saya temukan adalah para aktivis ini semua dipermasalahkan lah. Kalau saya boleh dikatakan ya mereka banyaklah yang terintimidasi gitu kan. Jadi kondisinya memang lebih powerful ya di 2020 ini. Jadi nggak bisa lagi ada ruang untuk teman-teman serikat pekerja. Saya udah pensiun ya kebetulan pada waktu itu. Tapi saya melihat itu. Kalau di sebelum saya pensiun, sederhananya lebih ini deh, lebih oppression gitu ya, lebih ditekan gitu. Lebih ditekan. Bahkan kalau menurut yang saya ketahui dulu itu kita per 3 tahun itu kan ada perundingan PKB ya. Tapi ini sampai 2015 baru perundingan ya 6 tahun atau 7 tahun setelah itu. Jadi ada PKB itu yang diperpanjang. Artinya di sini kita melihat bahwa serikat itu tidak lagi punya arti bagi mereka gitu. Mereka bisa menekan serikat. Itu fakta. Itu nggak bisa terbantahkan karena memang ya kalau kita dulu di serikat itu perpanjangan PKB itu agak ada hal sesuatu lah gitu. Tapi ada harapan lebih baik sampai berapa tahun diperpanjang menurut saya ini memang nggak pas gitu. Itu cerminannya Pak Gun kalau melihat ke sana gitu loh. Kondisi memang serikat ya di era beliau Pak Eri ini ya memang ya banyak yang tidak lagi yang tidak selancang dulu, sekeras dulu. Apakah karena tadi Bapak katakan ada sang kakak juga yang bermain, kemudian Pak Erik menjadi tidak bisa apa-apa atau gimana? Kami nggak tahu ya, tapi paling tidak kami melihat di sini ada 3 bukti yang kami dapatkan ya, benang merah ya. Pertama memang ada seperti rilis yang dikeluarkan oleh Hutchinson Jakarta ini bahwa Pak Eri, Pak Petri itu adalah bagian dari tim lobby mereka yang bisa melobi DPR, yang bisa melobi ini. Terus di 2015 kita temukan lagi ada bukti email yang kami dapatkan ini bahwa salah satu petinggi Hutchinson di Jakarta ini menyampaikan email bahwa ada pertemuan antara Pak Boy, Pak Patrick dengan Ibu Rini Sumarno. Dan akhirnya mereka menyepakati untuk memberikan izin perpanjangan konsesi. Itu terus
Yang ketiga kami menemukan lagi. Kan gitu, bagaimana kami kaitkan dengan benang merah ini dengan proses di 2001-2022. Dan ini sekarang Pak Eri yang sebagai menterinya. Dan kan belum ada, kami nggak menemukan apapun kalau Pak Boy Thohir, Pak Petri itu sudah selesai dalam proses ini. Kan belum ada. Belum ada dokumen yang kami dapatkan. Nah, kami nggak bisa menuduh beliau, tapi paling tidak ini ada benang merah yang kami temukan seperti itu, Pak Gun. Kalau apa namanya restrukturisasi dan amandemen shareholder Ya. agreement tadi, itu berdasarkan hanya keputusan menteri atau ada surat lain di atasnya? Jadi Pemerintah misalnya. Jadi kita lihat begini kan, Pak, surat menteri yang 16 Maret 2021 itu kan dijadikan senjata pemungkas untuk merubah kepemilikan saham tadi. Nah, terus dia alas lagi sama mereka. Saya mencatatkan begini. Kalau surat menteri ini adalah izin, harusnya mereka kan dalam risalah RUPS ini tidak menyebutkan sebagai definisi dari pelindo. Iya. Tapi dia sampaikan di sini, saya katakan di sini nih ya, dia menyatakan bahwa ini Pelindo mendefinisikan gitu, bahwa Pelindo menyampaikan bahwa pelaksanaan pengalihan saham sebagaimana didefinisikan di bawah ini merupakan tindak lanjut, ya tindak lanjut. Jadi surat ini perihalnya adalah tanggapan atas rencana amandemen perjanjian Pelindo dan JCT, tapi dipakai juga diinterpretasikan. Ditafsirkan. Sebagai izin, sebagai tindak lanjut dari menteri. Dan ini kan nggak benar. Nah, itu saya menemukan juga di sini saham seri saham seri A itu seolah-olah udah menjadi ini milik mereka. Jadi pelambuhan ini Pelindo itu bisa mendeklar, bisa mengakui, mengklaim bahwa dia sudah mendapat surat keputusan dari negara Republik Indonesia ini, pemerintah. Jadi kami coba telusuri ini. Ada 2 surat dari menteri, satu surat dari Menteri BUMN itu 2023 dan itu Menteri BUMN zaman itu adalah Pak Laksamana Soekardi. Dan ada satu 2003 lagi. Ya, dan ada satu lagi surat dari Sesnek itu tahun 1999. Itu Menteri Sekretaris Negaranya almarhum Pak Bondan Winarno. Bondan Gunawan. Ya ini ya 2 surat itu kami telusuri, ternyata bukan surat keputusan, hanya surat biasa. Apakah iya? Tapi kemudian diklaim sebagai surat keputusan, sebagai keputusan pemerintah Republik Indonesia oleh Pelindo. Ini loh. Ini bukan barbar lagi kata saya sih. Ini tadi yang namanya pemerintah di atas pemerintah bisa mengklaim. Dan kami mencoba menelusuri semua surat keputusan pemerintah. Nggak ada tuh namanya surat keputusan atau keputusan pemerintah Republik Indonesia memberikan hak kepemilikan saham seri A kepada Pelindo. Jadi ini suatu hal yang ini kan dari sini aja penyalahan wewenangnya sudah kelihatan kok. Pak, apakah semua ini katakan saja ya, penelusuran Bapak, investigasi Bapak itu kemudian Bapak pegang sendiri, atau kemudian Bapak share juga, atau tidak begitu, tapi ada pihak-pihak lain yang juga sama curiousnya dengan Bapak? Jadi gini ya Pak Gun, saya mencoba ya Pak, karena memang sebenarnya kasus ini sudah saya bawa ya ke Kejaksaan Agung, tapi memang tidak melalui Dumas. Saya direkomendasikan oleh teman yang kebetulan kepala Kejaksaan Negeri di daerah untuk ketemu salah satu Kasubdit. Ya terus saya disampaikan ke Kasubdit penyelidikan. Mereka biasa-biasa aja. Bahkan juga ya, saya katakan saya juga karena dulu memang banyak kasus-kasus korupsi di pelabuhan ini saya yang bawa. Ya mungkin saya masih punya teman-teman di KPK, ternyata mereka nggak tertarik. Nah kemarin saya coba. Dingin-dingin aja itu. Dingin-dingin aja. Saya coba menyampaikan ke Pak Presiden. Mungkin dingin karena ini Pak. Mungkin bukan duit gua, duit negara ini. Nah mungkin bisa juga. Tapi begini Pak, memang kemampuan masalahnya investigasi daripada pihak penyidik kata saya sih perlu, karena memang ya kan kebanyakan ya kalau KPK ya spesialis suap lah gitu. Iya. Ya kan. Nah kalau investigasi ya secara menyeluruh ini memang menurut saya juga ya ini perlu lah kata saya. Ini masalah bisnis ya pengetahuan memang perlu agak ini. Saya melihat begini, apakah ini residu daripada dulu ya karena memang
tindak ditindaklanjutinya Iya. pansus hak angket ini bisa jadi. Mereka udah males lah. Tapi saya udah kirim surat ke Presiden kok, ke Menko Polhukam saya tembuskan, ke Menhan saya tembuskan. Dan di Menko Polhukam itu saya sudah dipanggil oleh Deputi 4 ya. Saya udah memaparkan itu, tapi nggak tahu apa kelanjutannya, saya juga nggak ngerti. Tapi paling tidak ya saya berupaya. Kapan itu, Pak? Belum lama inilah, antara bulan-bulan kemarin, bulan-bulan November kemarin. Tanggapan mereka? Ya kalau dari ininya, dari apresiasi yang saya lihat ya mereka cukup tertarik. Tapi mau dibawa kemananya mungkin itu permasalahannya kata saya sih, kata saya. Ini memang ya berharap benar ini Pak Gun. Ini kasus ini Presiden lihat ini gitu loh. Ini pemerintah dalam pemerintah kata saya sih. Ini sebegitu powerfulnya Pelindo ya, bisa merubah apa namanya saham seri A, bisa merubah kepemilikan, bisa mendilusi saham koperasi pegawai. Ini kata saya udah betul-betul barbar. Pak Erik ini apakah tersandera atau ada indikasi beliau juga ya membiarkan segalanya, ya sudahlah. Tersandera kan ada kakaknya lah gitu awalnya. Iya, kalau itu mungkin dia pasti akan inilah. Kalau menurut saya dia bilang saya tidak tahu menahu, pasti begitu. Saya dapat dari ada yang dekat dengan beliau itu mempertanyakan ini, saya sudah sampaikan gitu, ada teman di DPR. Ya kalau soal itu saya nggak tahu menahu. Tapi kita kan ya hal itu kan ya jawaban yang menurut saya ya perlu seperti itu. Kan bisa begini. Mungkin awalnya tidak tahu menahu, tapi setelah dipaparkan kan jadi tahu dan jadi loh kok ada nggak begitu? Belum sampai hal-hal yang begini detail saya buka itu ke beliau. Karena memang ini ya kalau dia tahu begini ya mungkin dia akan introspeksi juga menurut saya sih. Karena memang ada dua hal tadi yang paling penting kata saya, hak angket itu nggak diapa-apain. Audit investigasi nggak ditindaklanjuti. Ya menurut saya kalau Pak Erik tahu hal segini sedetail, apakah sedetail itu kan itu pertanyaan. Dia nggak tahu nih ini risalah rapat, ini perjanjian pemegang saham. Ya beliau nggak mungkin nggak utus stafnya untuk baca dong, pelajari dong, kan gitu harusnya. Betul. Ini nggak, ini jelas-jelas kok saham seri A itu kan pemerintah dalam hal ini. Ini haknya ada di Presiden kalau menurut saya pemerintah. Pendelegasian beliau paling-paling kalau Presiden ke Menteri Sekretaris Negara. Iya. Ya itu karena memang administrasi negara itu ada di sekretariat negara kan itu. Tapi ini kan nggak ada. Mereka bisa loh ngakui bahwa mereka punya hak atas saham seri A. Apakah diberikan penugasan untuk kelancaran bisnis itu dianggap apa namanya pendelegasian? Wewenang kan enggak menurut saya. Dalam pengakuan Bapak tadi selama investigasi Bapak tidak ditemukan itu kan? Kami nggak menemukan dua surat itu bukan surat keputusan. Surat itu ada tapi bukan surat keputusan. Surat apa itu jenisnya? Kita nggak tahu. Ya surat biasa kalau dalam kategori apa namanya surat ya di internalnya BUMN ke perusahaan BUMN. Dia pakai awalan dari S. Surat ini apa namanya surat Sesnek itu berawalan B. Kalau menurut kami itu cuma surat-surat antar lembaga. Nah kita tahu karakteristik dari surat keputusan kalau kontennya bisa nggak dibacakan? Salah satu dari dua surat yang diklaim ini. Ya. Kalau yang masalah surat dari Seknek itu tentang apa namanya keterwakilan negara dalam direksi Pelindo. Oh, oke. Nah, kalau surat yang 27 surat dari Kementerian BUMN itu seperti surat penugasan lah ya. Tapi bukan pendelegasian wewenang, penugasan karena memang ini terkait dengan apa namanya kerjasama antara Pelindo dengan pihak investor, ada penugasan. Ada penugasan pada seseorang gitu. Pada institusinya, pada Pelindonya gitu. Tapi bukan surat apa namanya diakui, ini kan surat keputusan. Iya. Ini diakui surat keputusan. Ini kata saya, kalau ini aja bisa mereka, ya maaf nih dalam kata ini saya katakan dimanipulasi, ini kan bahaya negara ini. Ketika mereka klaim, mereka sebut ada nomor surat nggak? Ada nomor surat disebutkan, tapi dua surat ini setelah kami telusuri bukan surat keputusan. Apalagi keputusan tadi ya, soal apa? Pendelegasian wewenang kepemilikan saham seri A. Ada hak istimewa namanya dalam seri A. Kalau itu harusnya sangat letterless. Letterless ya. Oh iya. Khusus gitu ya. Ya dia punya hak veto saham seri A ini. Jadi memang hak istimewanya salah satunya adalah dia punya hak veto terhadap perjanjian kerjasama antara apa namanya BUMN dengan pihak ketiga. Itu kan jelas disebutkan seperti itu. Jadi kami melihat di sini dua surat ini mereka bisa akui gitu loh. Ya. Ini sebagai surat keputusan. Sebagai keputusan ya, sebagai keputusan.
supaya dia katakan ini ada keputusan pemerintah Republik Indonesia. Luar biasa. Tapi setelah kita telusuri dengan klaim itu mereka merasa berhak untuk semua tadi ada SHA itu ya, shareholder agreement itu, yang kemudian memutuskan 48,9 ke Washington, 51 ke apa tadi? Pelindo. Ke Pelindo, tetapi 51 0,1 ke koperasi. Iya, tetapi dengan 51 pun tidak mampu apapun. Tidak jadi dia majority itu tadi kontrol. Majority without control. Iya. Ini kan Pak Gun, ini masalah kedaulatan ya kan, masalahnya ini kan masalah salah satu fungsi pelabuhan itu ada fungsi pertahanan keamanan itu ada. Pelabuhan itu pintu gerbang. Jadi kata saya di sini pemerintah harus hadir. Jadi memang harus ada reformasi terhadap pelabuhan ini. Nah, sekarang begini, Pak Gun, sederhana sekarang kemarin kejadian bencana ya di 3 provinsi di Sumatera. Kita melihat harusnya kan pelabuhan mengambil peran di sini masalah logistiknya. Jalur pasok kita ini kan sekarang dengan dikuasai dengan pihak-pihak tertentu ini nggak banyak membantu kan. Ini banjir besar ya kata saya perlu mereka diam aja ya. Pada diam aja. Malah yang diandalkan oleh Pak Prabowo itu adalah TNI. Mobilisasi misalnya alat-alat besar itu dari pelabuhan kan lebih ini Pak. Lebih efektif dan daya angkutnya lebih besar. Ya, cuma hanya helikopter gitu. Atau pesawat angkut dari TNI sendiri. Kalau pelabuhan yang melakukan mobilisasi ini di Aceh, di Medan, dan di Sumatera Barat, kata saya percepatan untuk masalah bencana ini cepat selesai. Satu itu. Yang kedua, kalau ini diusut nih, ada tadi 4,08 triliun itu dikembalikan kepada negara. Ya, Aceh sama Sumatera Utara, Sumatera Barat agak lumayan. Paling tidak itu dengan segera pemerintah mengatakan ini bencana nasional. Karena duitnya ada. Duitnya ada. Iya. Betul. Jadi ini loh, ini yang kondisi sekarang kita lihat ya. Kita memang saya turut berduka atas kejadian musibah di 3 provinsi di Sumatera. Tapi ini kata saya, kalau ini memang bisa aja diselamatkan di luar negara nih. Dari kepemilikan saham tadi, dari temuan tadi ya BPK ada 10 triliun, selesai ini masalah 3 provinsi ini selesai. Ini strategis sebenarnya, karena pelabuhan ini kalau memang ini kan masalah mata rantai pasok negara di sini ada. Peran negara di sana ada. Mengurus JICT secara operasional itu termasuk misalnya dia yang bisa mengetahui barang masuk keluar dan lain sebagainya, dia bisa mengatur hal-hal seperti itu. Ya, dan sekaligus bisa menutupi data yang berkaitan dengan itu. Begitu kan? Ya, Pak Gunawan, sepengetahuan saya harus katakan kalau untuk dia mengetahui komoditas apa yang ada di barang-barang yang masuk ke sana, dia tidak punya hak di sana karena kita memang ada bea cukai di sana. Tapi paling tidak begini, aspek operasional itu adalah tanggung jawab operasional pelabuhan itu ada di tangan mereka. Kita ya Pak, sebagai bangsa, pelabuhan ini Pelindo nggak punya kontingensi plan, nggak bisa memanfaatkan itu. Terjadi apa-apa, karena dia memang yang punya hak. Ya harus izin dia dong. Gitu loh. Kita punya hal-hal yang darurat, harus izin dia. Termasuk bencana ini sekarang. Bencana ini sekarang. Nah, kalau ini dikuasai oleh negara, kata saya, apa yang nggak mungkin di sini Pak? Infrastruktur semua terbaik. Pelindo ini kan bukan teknologi roket Pak. Nggak teknologi rumit-rumit banget lah. Alat-alatnya segede rumah kok gitu loh. Ya artinya kalau kita bongkar bon nggak usah masuk kolong gitu loh. Masih bisa berdiri, nggak usah tidur di kolong. Artinya di sini saya melihat nggak ada hal yang harusnya merendahkan bangsa ini untuk mengurus operasional pelabuhan di Terminal Peti Kemas. Pak Gun, Terminal Peti Kemas ini penyumbang sekarang pendapatan pelabuhan ya terbesar. Satu. Yang kedua, Peti Kemas yang melalui Jakarta ini 70% adalah di Jakarta loh Pak. Yang melalui Indonesia ini? Yang melalui Indonesia ini 70% Jakarta loh. Dan ini kan dikuasai oleh asing tiga-tiganya. Ada 3 terminal. Satu JICT, 2 Terminal Peti Kemas Koja, dua-duanya ini Hutchinson. Satu lagi Kali Baru. Ini Pelindo juga nggak dapat apa-apa. Ini pelabuhan dibangun oleh Pelindo nggak dapat apa-apa, nggak dapat sama sekali bahkan. Karena memang, karena dia bangun itu katanya utang. Nah terus hasil dia sekarang ini bayar utang dulu. Tragis betul negara ini. Ini benar-benar tragis kalau hal-hal yang begini aja dibiarkan terus oleh. Ya kita berharap ini Pak, karena Pak Prabowo kan ingin membersihkan ini, kita dukung dong membersihkan negara ini dari koruptor. Ini harus ini.
Kata saya ini nggak perlu lama harusnya pihak aparat penegak hukum untuk menginvestigasi ini. Orang jelas-jelas pelanggarannya Pak, kok. 70% logistik Ya, yang masuk terminal peti Indonesia, kemas ya, kontainer ya, kontainer. ya, 70% kontainer yang masuk Indonesia Melalui Jakarta. melalui Jakarta. Ya. Artinya dari 70% ini kebanyakan keuntungannya buat Washington dong, Pak. Iya, mereka yang apa namanya, operatornya mereka kok dominan mereka di sini. Walaupun kita pemilik 51%, tapi faktanya mereka yang mengoperasikan. Semua hal-hal strategis di perusahaan itu mereka yang mengoperasikan. Ya kalau mereka yang mengoperasikan, mereka yang ngurus keuangan, yang apa kan laporan keuangannya juga dibikin oleh mereka juga gitu ya. Betul. Sehingga kemudian apa namanya share juga mereka juga yang menentukan. Makanya kami berharap Allahu nih Akbar. dalam ini ya dialog ini, kita harapkan ini memang pemerintah segera melakukan audit investigasi, audit kinerja, audit keuangan. Ini perlu. Kita nggak tahu angka-angka yang ditemukan BPK tadi 0, ini, angka-angka yang kami temukan di sini mungkin bisa lebih dari itu. Kalau kita buka nanti sebagai apa namanya, negara masuk mengaudit keuangan penerimaan di JCT itu pendapatan JCT, kita nggak tahu. Ya, kami mendapat informasi. Bahkan pencatatan keuangan pendapatan terminal peti kemas itu juga di servernya ada di Hong Kong sana. Ya, siapa yang tahu? Ya, orang kita nggak punya akses. Orang kita cuma ngurus administrasi. Kan sedih bener ya, tugas presiden direktur pemegang 51 saham mayoritas, terus hanya ngurus administrasi sama SDM. Terus yang strategis diurus oleh mereka. Di sana itu mereka menempatkan wakil direktur utama. Siapa sih Pak direktur ininya sekarang Pelindo 2? Pelindo 2 sekarang Arif Sartono. Oh iya Pak Arif Sartono. Di JCT itu ditempatkan namanya Ade Hartono. Nah, tapi pemegang kuasa di sana itu Wapresdir. Itu dari Hutchinson, orang Indonesia sih. Tapi ini bagian dari komprador lah kata saya. Ya karena mereka yang berkuasa. Ini kata saya, ramelah Morowali. Tapi ini udah produk hukum negara loh. Ada namanya pansus angket, ada namanya hasil audit investigasi. Apakah Morowali sudah ada audit investigasinya? Belum loh. Apakah sudah sampai kepada angket? Iya, ngapain juga Morowali di audit investigasi kalau hasilnya sama seperti di JIC itu tidak diapa-apain. Iya, gak diapa-apain. Ini faktanya. Ini terlalu apa ya, kata saya terlalu kuat gitu loh. Dominasi komprador itu terlalu kuat. Ada loh, Mas Gun. Ya, gini Pak. Saya katakan sedikit, Mas Gun. Ada ya komprador itu yang sudah 22 tahun menjabat komisaris loh. Di JCT itu luar biasa. Nggak ada malunya udah. Saya mungkin kalau jadi itu saya malu dong. Komisaris seumur hidup itu. Komisaris seumur hidup loh. Itu memang ada Pak? Biasa ya? Ada hubungan. Maksudnya apa? Secara budaya kerja, budaya korporasi ada nggak yang namanya kata saya sih enggak apa. Kita mau cari kemanapun di dunia ini ya sampai namanya, kematian. Iya. Perusahaan profesional ya kata saya. Ya karena ini ada relasi lah mereka ini dengan kelompok-kelompoknya gitu loh. Jadi ya tetap aja. 22 tahun jadi komisaris loh Pak. Bayangin itu. Itu saya sebutkan ya, itu kakak kandungnya Gita Wirjawan. Ini luar biasa loh, nggak ada lagi malu di sini. Nggak ada lagi nih, rasa itu nggak ada lagi. Mengapa harus malu Pak? Lah kata saya, coba ya, dengan dia coba punya hubungan dengan siapa-siapa, bukan saya. Ya seumuran ya dengan saya. Kalau kata saya, ya janganlah berikan kesempatan lah. Ya kalau investor itu mereka kuasai ya paling nggak ada generasi lah. Masa 22 tahun jadi komisaris terus menerus. Mungkin 22 tahun dia berjuang agar kemudian Indonesia lebih tegak di JITC. Iya nyatanya Indonesia lebih nggak punya apa-apa gitu loh. Nggak punya wewenang apa-apa 51%. Kalau itu tugasnya saya nggak tahu kalau itu bagian dari hadiah dari investor. Saya nggak nuduh juga, tapi rasa saya ini nggak ada malu aja. Itu banyak kondisi-kondisi yang anomali lah istilah kita. Anomali ini. Gitu. Ini anomali loh, ini perusahaan profesional. Ya apakah kata saya, apakah di Pelindo itu kan harusnya profesional Pak. Dia punya instrumen untuk legal corporate, dia punya instrumen. Tapi masa dia bisa seberani ini membuat ini seperti ini gitu loh. Ya kata saya ini apa ini gitu loh. Kekutuan besar apa gitu loh. Karena memang pansus saja ditolak, nggak ditindaklanjuti. Hasil audit investigasi sudah terlanjut. Jadi kata saya ya pemerintah di atas pemerintah ya terjadi di sini. Pernah nggak selama Bapak di sana, Bapak melihat mungkin satu pernyataan atau kalau pernyataan nggak cukup ya,
mungkin satu satu kebijakan dari Pak Erik, paling tidak Bapak melihat, oh udah ada percobaan nih tapi mentok. Nggak ada. Dulu pernah ya Pak, sebelum ini ribut masalah kita dulu perpanjangan ini. Ya saya harus jujur menyatakan di sini, yang berani menentang itu dulu adalah Menhub, namanya Ignatius Jonan. Oh, iya. Beliau itu dulu berapa kali berbeda surat mereka dengan surat Kementerian BUMN. Dan itu terang-terangan terbuka. Masalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 17. Jadi itu dulu yang saya menyatakan, ini loh, pejabat seperti inilah kata saya. Dia tahu lah ini mana yang kepentingan pribadi ini negara. Beliau yang secara ini berani menyatakan tidak setuju, berani menyatakan ini salah. Itu Ignatius Jonan. Silahkan nanti Pak, beliau tahu semua. Saya pernah juga kebetulan berkomunikasi dengan Pak Jonan. Waktu itu Pak Jonan agak clash dengan menteri yang mana? Dengan menteri, ya dengan menteri BUMN-nya. Ya karena memang dari surat itu ya kita baca ya, secara pribadi saya nggak tahu. Terus dengan Dirut Pelindo di zaman itu, Erjelino itu. Pak Jonan nggak suka benar itu dengan ya artinya begini, kenapa sih direndahkan kemampuan bangsa ini gitu loh. Kenapa kok saya lihat asing itu jauh lebih hebat apa gitu loh. Karena terminal peti kemas itu udah kita yang dulu yang bangun gitu loh. Pak Erik sama sekali tidak, katakan saja, meneladani 1-2 langkah Pak Jonan. Karena begini Pak Priok nyaris cooling down, damai. Aktivis-aktivis itu tidak ada lagi. Termasuk saya di 2017 ada pensiun. Pak Erik jadi ini 2020, jadi nggak ada yang kritis lagi. Semua bisa ini. Jadi nggak ada ya sepanjang sepengetahuan saya pergerakan dari aktivis Priok itu mempertanyakan lagi masalah ini. Baru kembali lagi nih saya. Karena ini juga ya Pak Gun, saya kembali ke sini ya. Ini pada tahun 2022 itu ya nggak salah saya Pak. Pengurus koperasi ini datang ke saya. Bang, tolong dibantu. Ini begini Bang. Ini saham koperasi tidak kembali menjadi 1%. Ini koperasi kami harus menandatangani sirkulasi ini katanya. Menjadi 0,1%. Ya menjadi tetap 0,1. Kata saya, kamu jangan tanda tangan kata saya. Tapi karena dia subordinasi, dia adalah pegawai. Betul. Pengurus yang ditunjuk oleh Pelindo, ya mereka harus tanda tangan. Kalau nggak diintimidasi. Nah, saya mulai dari sana mulai berpikir baru Pak Gun. 2024 dalam satu pertemuan saya dengan para aktivis, saya diminta, Bang jangan diam aja. Ini loh masalahnya. Saya mempelajari ini 1 tahun lebih. Baru saya berani ngomong di Madilos ini. Ada nggak gini Pak? Ada stick and carrot. Misalnya tanpa sepengetahuan Bapak, aktivis-aktivis juga dicekokin ke hal-hal yang kenikmatan sehingga mereka juga diem nggak? Kalau saya sih melihat nggak tahu itu ya, tapi karena memang saya dari 2017 kan saya udah pensiun. Tapi memang nggak ada pergerakan. Teman-teman nggak ada lagi, kekuatan nggak ada lagi. Mereka juga bagian dari pegawai-pegawai. Pegawai-pegawai, iya. Dan lagi juga ada hadir lagi kan. Ada nggak aktivis luar Pak? Misalnya kalau dihukum kan ada YLBHI yang kemudian turun. Tidak lagi. Dulu memang dari zaman privatisasi itu yang memang rajin itu dulu membawa kasus-kasus ini keluar ya saya termasuk Irma Suryani itu. Iya, sekarang di DPR. Iya, sekarang ada DPR. Setelah itu memang generasinya mungkin teman-teman ya keterbatasan atau memang ya dibatasi apa seperti apa saya nggak tahu. Tapi bagi saya ya inilah kondisi yang realistis gitu. Kalau Bapak punya waktu 30 detik saja misalnya, diberi waktu oleh Pak Prabowo semenit lah untuk berkata apa kira-kira yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap JICT ini, apa yang akan Bapak katakan? Ya, saya ada 3 permintaan Pak. Satu adalah memang pemerintah karena ini termasuk rantai pasok kita ya. Ini kepentingan pemerintah. Saya Pelindo ini harus direformasi. Ya contohnya ya kasus bencana ini. Jadi nggak bisa apa-apa. Nggak ada apa-apa. Terus yang kedua, saya berharap ini Pak. Ya memang harus dilakukan audit investigasi. Audit menyeluruh lah ya. Baik itu keuangan dan kinerja. Termasuk juga audit terhadap evaluasi terhadap perjanjian kerjasama antara Pelindo dengan pihak ketiga. Terus yang ketiga saya minta, ya usut nih kasus korupsi Pak.
siapapun yang terlibat. Pak Prabowo, saya berharap nih Pak Prabowo, ya bersihkan ini Pak. Karena memang sudah ada juga tuh audit investigasi Iya, BPK, meskipun bersihkan, Pak Prabowo. udah lama ya, 10 Ya. tahun yang lalu. Ya, saya berharap sekali itu. Oke. Kalau saya memang ini Pak Prabowo nonton 3 hal itu, saya berharap. Terima kasih sekali Pak waktunya. Mudah-mudahan upaya Bapak adalah ininya. Ada buahnya untuk negeri yang kita cintai ini. Meskipun negeri ini masih karut marut seperti sekarang. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Gun. Sobat Madilog, pada akhirnya Republik tidak runtuh oleh musuh yang menembus pagar, melainkan oleh warga yang diam ketika kedaulatan dilubangi dari dalam. Pelabuhan adalah jantung logistik, dan logistik adalah nadi negara. Jika pintu masuk Republik dikuasai pihak asing lewat kontrak abu-abu, maka kita sedang menjadi bangsa yang sibuk menambal ban bocor sambil terus digombosi dari pusatnya. Seperti dikatakan Imam Al-Ghazali, kezaliman adalah kegelapan pada hari perhitungan. Setiap kerugian negara yang dibiarkan, setiap pasal kontrak yang direkayasa, dan setiap pekerja yang diperas dalam sistem yang timpang, semua akan menumpuk sebagai kegelapan politik yang suatu hari menuntut pertanggungjawaban. Dan seperti pesan Rabindranath Tagore, kebebasan bukan semata-mata soal keputusan politik, melainkan penaklukan atas jiwa manusia. Kedaulatan bukan milik pejabat, bukan milik menteri, bukan milik oligarki, melainkan milik setiap warga yang memikul kontainer, setiap ibu yang membayar mahal logistik, dan setiap negara, setiap warga negara yang berhak atas negara yang tidak dijual dalam diam-diam. Kita sudah mendengar dari jantung pelabuhan. Selebihnya, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat negeri ini lebih berdaulat? Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih banyak. Sama-sama.